Testing 1 2 3. Oke, bisa berarti. Nah, teman-teman dari mata kuliah pengantar hukum bisnis, saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan saya pada hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020. Nah, melanjutkan perkuliahan kita sebelumnya pada pertemuan ke-4 atau 5 ya? Keempat ya, ini berarti pertemuan kelima. Lanjutan pertemuan kita sebelumnya terkait pembahasan kemarin apa ya? Tentang saham ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pokok perkuliahan kita hari ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Kita sudah sampai pada pertemuan kelima, artinya apa? Saya jadwalkan nanti pertemuan ke-7 kan pertemuan ke-8 UTS, maka dari itu sesuai janji yang udah saya ini janjikan yang pada pertemuan pertama, sebelum UTS saya akan memberikan sebuah tugas untuk kalian jawab pada waktu setelah UTS yang suruh buat video itu ya. Nanti akan saya berikan pada pertemuan ke-7, tenang aja. Nah, terus untuk hal kedua yang harus saya infokan adalah untuk pertemuan hari ini bobotnya akan agak banyak karena saya mampatkan 2 pertemuan jadi 1. Jadi di sini ada pertemuan yang kelima dan pertemuan yang keenam. 2 pertemuan sekaligus ya. Jadi dampaknya apa? Minggu depan kosong. Yeay. Senang ya? Nah, karena ini pertemuannya 2 pertemuan jadi 1, maka otomatis absensinya saya perpanjang. Jadi jam berapa? Absensinya akan saya perpanjang totalnya menjadi 24 jam. 24 jam cukup panjang waktunya, jadi saya harap kalian bisa menjawab pertanyaannya dengan bagus dan benar. Nah, untuk materi yang kita bahas hari ini, sedikit lanjutan aja. Untuk yang saham kemarin, saya sudah baca-baca pendapat kalian terkait saham itu seperti apa. Memang pada dasarnya saham itu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia dan bahkan dunia. Ada juga saya lihat ini ada yang pro, karena memang profitable ini saham, ada juga yang bilang kontra. Wah Pak, saya nggak berani. Kenapa? Karena menurut saya saham itu adalah judi. Memang ada juga yang pendapat seperti itu, tapi sekali lagi memang harus diperhatikan ya definisi dari judi itu sendiri. Karena pada dasarnya kita aja kalau misalnya mau jalan-jalan juga judi. Ada kemungkinan kan kita jalan-jalan tiba-tiba ditabrak mobil, itu probabilitas. Saham juga kurang lebih seperti itu. Supaya tidak menjadi judi, kita harus belajar dulu. Seperti itu. Seperti yang buku saya baca, bahwa saham itu pada dasarnya merupakan ibaratnya sebuah pistol. Kalau misalnya orang yang menggunakan pistol tadi nggak tahu cara menggunakannya gimana, akan berbahaya bagi dia. Tapi ketika orang yang menggunakan tadi tahu bagaimana cara menggunakannya, jangan ditembakkan ke orang yang sembarangan, akan menjadi barang yang ini berguna bagi dia untuk alat pelindungan diri misalnya. Seperti itu. Oke, itu terkait tentang saham. Next, kita akan lanjut aja ke materi yang akan menjadi pokok pembahasan kita hari ini yang bobotnya saya bilang 2 pertemuan. And boom. Minum dulu. Oke. Nah, teman-teman peserta mahasiswa pengantar hukum bisnis, kita sampai pada bab pokok bahasan yang menurut saya ini menarik banget nih bagi teman-teman yang mungkin punya niatan ya. Punya niatan, Pak, saya pengen membuat perusahaan. Saya rasa banyak di sini yang punya pikiran seperti itu. Saya udah pernah cerita sebelumnya bahwa saya pernah bantu mahasiswa di Jogja. Itu dia pengen dirikan CV, saya bantu. Artinya apa? Kalian sebagai mahasiswa yang mungkin duitnya cumpen bisa sekedar CV. Tapi kalau misalnya kalian mungkin ada yang punya kapital besar, silahkan mendirikan yang namanya PT. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut ya,
pada dasarnya itu kalau kita bicara mengenai pengelolaan perusahaan, itu terdiri dari cara pendiriannya gimana, cara ngelolanya gimana, sama kalau pilot gimana. Oke. Hari ini kita akan bahas dua aja, cara mendirikannya gimana, sama cara ngelolanya. Oke, first, untuk mendirikan perusahaan, dalam hal ini PT. Kalau kalian pengen mendirikan PT, caranya gampang banget. Kalian cuma perlu modal 50 juta. 50 juta. Banyak ya. Tapi untuk ukuran sebuah perusahaan itu sangat kecil. Saya ambil contoh. Kebetulan teman bapak saya ada yang dulu waktu itu mendirikan perusahaan, minta bantuan. Jadi modelnya sebenarnya seperti ini. Dia minjem uang 50, dicatat dikirimkan ke rekeningnya dia, setelah dicetak buku tabungannya, dikembalikan lagi ke rekening yang punya uang. Itu ada model, ada cara seperti itu. Diperbolehkan juga. PT banyak kok yang memiliki modal minimal. Lagi pula 50 juta itu sebenarnya nominal yang cukup sedikit ya untuk menjalankan sebuah perusahaan. Nah, jadi pada dasarnya ya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, syarat-syarat mendirikan PT itu ada beberapa hal. Yang pertama, PT itu harus didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Terus didirikannya itu menggunakan namanya ADR, Anggaran Dasar PT. Nah, anggaran dasar ini dituliskan dalam bahasa Indonesia dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke, anggaran dasar ya. Nah, seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, di anggaran dasar ini mencakup apakah PT ini nanti menawarkan sahamnya ke umum. Kayak yang saya bilang dulu, ada PT yang tertutup dan ada juga PT yang terbuka. Seperti itu ya. Ada juga yang ini tertutup dan terbuka. Terus kemudian posisi-posisinya, misalnya dalam anggaran dasar itu, oke, kamu jadi direktur, kamu jadi komisaris, terus kamu jadi siapa lagi, seperti itu. Dan terakhir ada juga ketentuan mengenai jenis usahanya. Ini penting. PT itu kalau dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan jenis usaha yang sudah disebutkan dalam anggaran dasar. Contohnya, Jarum jualannya apa? Rokok. Oke ya, Jarum jualannya rokok. Loh Pak, kan Jarum nggak cuma rokok Pak, dia juga kelapa sawit. Ya, makanya ada namanya Jarum Holding. Jarumnya itu perusahaan intinya, Jarum, rokok, tapi kemudian dia membuat namanya anak perusahaan. Anak perusahaan ini yang jualan minyak misalnya, minyak kelapa sawit dan lain-lainnya dia. Ada juga yang bergerak di bidang perumahan atau mungkin usaha-usaha lainnya macam-macam. Ini memang konsep yang sudah umum dimiliki perusahaan-perusahaan yang sudah besar di Indonesia, dunia bahkan ya. Konsep holding ini, satu perusahaan punya banyak anak perusahaan. Nah, itu terus kemudian ada lagi KTP. KTP dari pemegang dari ini para orang yang ini tadi pendirinya, KTP pendirinya. Terus KK bagi pihak pendiri yang akan menjabat sebagai direktur. Ada lagi NPWP. Terus ada lagi nama PT-nya. Terus terakhir nama PT, terus kemudian lokasi. Nah, lokasi ini bisa kantornya ya berarti ya. Kantornya, kalau misalnya kantornya itu, nah syarat untuk kantor sekali lagi, ini nggak boleh HM. Nggak boleh hak milik. Bolehnya apa? Bolehnya HGB atau HGU. Jadi ada batas waktunya, maksimal 20 tahun kan kalau HGB HGU. Tujuannya untuk apa? Supaya PT itu kan perkumpulan model berarti ya Pak saya bilang.
Kalau misalnya PT boleh memiliki HM, saya yakin seluruh Indonesia ini banyak yang dimiliki PT tanah-tanahnya. Bisa horor. Karena hak milik itu harusnya milik perorangan, individu, seperti itu. Nah, makanya ini ada ketentuannya. Dan saya lagi, pendirian PT yang bergerak di bidang-bidang tertentu, seperti industri misalnya, tidak boleh berada di pemukiman warga. Misalnya, industrinya industri tekstil misalnya, itu nggak boleh di dekat pemukiman warga. Kalau sampai ketahuan, ini terus memiliki modal berupa fresh money yang disetor menjadi, makasih Pak, yang disetor menjadi modal dasar. Tutup ya, nggak boleh lupa. Nah, seperti itu. Nah, prosedurnya gimana sih? Oke, prosedurnya seperti ini. Pertama, setelah membuat akta pendirian PT oleh notaris, akta ini kemudian, akta ini ADR tadi ya, anggaran dasar tadi ya. Akta ini selanjutnya akan dikirimkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan. Kalau udah sesuai nanti mendapatkan SK, ya. Kalian ngadep ke notaris buat akta pendirian yang isinya ada apa? Anggaran dasar dan lain-lain. Terus kalau udah jadi, udah sepakat nih, dokumennya dikirimkan ke Kemenkumham untuk dimintakan surat pengesahan. Udah selesai, kemudian aktanya beserta pengesahan ini diserahkan kepada pengadilan negeri yang ini tahu udah untuk mendapatkan PD apa bukti pendaftaran PT. Bentar. Oke ya. Untuk ini nanti TDP ya. Nah, untuk itu dikirimkan ke pengadilan negeri, itu nanti mendapatkan yang namanya TDP, tanda daftar perusahaan. Nah, terus kalau udah jadi, semua dokumen-dokumen yang 1 dan 2 tadi diberikan ke kantor percetakan negara. Oke, untuk apa dicatatkan di kantor percetakan negara apa. Terus next ada juga mengurus kini Anda mengurus izin usaha. Izin usaha ini SIUP dan TDP. Oh, tadi yang 2 belum ya. Nah, ini yang tadi saya maksud. Jadi yang paling penting ketika kalian sudah mendapatkan ini apa akta pendirian diuruskan kedua tempat tadi, yang next yang paling penting adalah mengurus jalannya ini dokumen-dokumen untuk menjalankan perusahaan. Yang paling penting 2 ini ya. Yang pertama SIUP, surat izin usaha perdagangan. Ini untuk usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan saya yakin semua perusahaan itu masih bergerak di bidang perdagangan. Karena menjual atau membeli sesuatu, baik itu barang ataupun jasa, masuk dalam perdagangan. Next, tanda daftar perusahaan. Ini di mana Pak? Di ini ya Pak? Kemenperin ya Pak? Industri, Kemenperin ya? Ya? Nah, itu. Sama ini ya Pak, dalam negeri ya? Ya? Nah, itu. Kemenperin sama Disperindak. Nah, itu terus nah ada juga nih selain 2 itu dokumen yang penting lainnya adalah SKDU, surat keterangan domisili usaha. Ini yang sudah kalian buat sebelumnya ketika kalian membuat akta pendirian, yakni apa? Jadi ini surat ini menunjukkan bahwa lokasi yang Anda gunakan sebagai tempat mendirikan perusahaan telah diketahui dan disetujui oleh kantor kelurahan setempat. Nah, tujuannya untuk apa sih? Supaya untuk ini, supaya lurahnya kan apa namanya? Wilayah-wilayahnya kan harus wilayah tertentu, nggak boleh di wilayah penduduk yang banyak orangnya. Karena perusahaan itu biasanya apalagi bergerak di bidang industri menimbulkan polusi yang cukup banyak. Maka dari itu ada larangannya seperti itu. Nah, siapkan pula NPWP, NPWP perusahaan. Ini jangan sampai lupa. Dan yang terakhir BPJS.
Ini untuk yang asuransi ya, untuk para pekerja kalian. Oke, kira-kira seperti itu prosedurnya. Jadi dokumen yang kalian butuhkan ketika kalian sudah berhasil mengesahkan mendirikan perusahaan kalian adalah SIUP, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan di Kemenperin, terus kemudian ada lagi SKDU, NPWP, dan BPJS. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai akta pendirian. Jadi akta pendirian itu isinya apa sih? Nah, itu ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, di mana akta pendirian ini memuat yang namanya anggaran dasar, hampir sama ya, memang sama, yang di mana dalamnya memuat pertama nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, itu modal ditempatkan ini dalam bentuk apa? Modal dasar itu modal keseluruhan, modal ditempatkan itu modal yang sudah dalam bentuk barang, dan modal di setor itu yang modal dalam bentuk fresh money. Yang 25% nanti ya. Terus jumlah sahamnya, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham yang tiap klasifikasi, terus hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham. Ini untuk yang PT yang bersifat terbuka. Ada lagi nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Ada penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, terus tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, dan yang terakhir tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Ini berhubungan dengan saham tadi. Cara pembagiannya gimana, batas waktunya gimana, itu ada dalam akta pendirian. PT pada dasarnya yang paling ideal adalah PT yang terbuka. Tapi untuk PT yang sifatnya tertutup, ada beberapa hal yang tidak perlu diperhatikan di sini. Kenapa? Karena pemilik PT tertutup ini tidak menjualkan sahamnya ke saham ini, ke IHSG. Bursa saham ini ya, bursa saham Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, next kita bicara mengenai bagaimana cara mengelola perusahaan yang selanjutnya adalah aset. Saya yakin saya bicara mengenai aset, teman-teman di sini udah pada tahu semua ya. Langsung ting ya. Oh, aset ya Pak, ya saya mudeng. Karena kalian memang bidangnya, prodinya prodi manajemen, berarti udah akrab banget dengan namanya istilah aset. Nah, jadi aset itu kayak apa tuh contohnya? Aset itu simpelnya, definisinya adalah suatu barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial ya, ataupun nilai tukar yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun individu. Aset itu terbagi menjadi dua, tangible assets dan intangible assets. Tangible asset gampang ya, aset yang terlihat oleh mata, gedung terlihat oleh mata, terus saham terlihat uang terlihat oleh mata, mobil terlihat oleh mata, ya kan seperti itu. Investment juga terlihat mata ya. Nah kalau intangible asset ini aset yang nggak terlihat. Contohnya kamu, ya karyawan itu merupakan sumber yang tidak terlihat. Kenapa sih? Karena salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat terlepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Karena dia merupakan badan yang merupakan satuan yang menggerakkan jalannya perusahaan. Luar biasa. Nah, intangible asset ini erat kaitannya dengan yang namanya IPR. Oke, IPR itu apaan sih? Intellectual Property Rights. Nah, kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual ini adalah hak milik intelektual yang biasa dipadakan kata ini ya, IPR sama, ya ini hak atas
yang timbul dari pemikiran manusia yang digunakan untuk manusia. Ya, kira-kira seperti itu. IPR ini punya peran penting dalam perusahaan. Dia punya nilai aset yang tinggi, walaupun bentuknya nggak terlihat. Produknya memang terlihat, tapi barangnya nggak ada. Nggak ada saya pegang namanya IPR. Sertifikat itu cuma bukti doang, barangnya nggak ada. Nah, IPR itu simpelnya seperti ini. Misalnya kalian ya di perusahaan tadi, misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan farmasi, kalian meneliti, nemu yang namanya obat COVID-19. Nah, obat COVID-19 ini, kalau kalian sudah kalau kalian sudah memiliki hak kekayaan intelektual, maka perusahaan lain tidak boleh mengkopinya. Perusahaan lain, kalau misalnya mau buat barang yang sama persis dengan yang kalian buat, harus dengan izin kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Secara simpelnya, ada dua jenis ya yang akan saya bahas hari ini, ya ini adalah merek dan paten. Nah, kalau merek itu adalah tanda yang merujuk pada suatu produk tertentu yang bisa berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, warna, dan campuran dari macam-macam ya. Fungsinya untuk apa sih? Tanda pengenal, alat promosi, jaminan quality, dan petunjuk asal barangnya. Contohnya seperti ini. Macam-macam ya. Saya rasa teman-teman ini kalau misalnya pernah main ke Alfamart atau kemanapun, mesti akan menemukan ini. Oh ini Pak, iya saya tahu ini, iya ini. Ya, mereknya seperti ini. Nah, cara mendapatkannya gimana? Yang penting itu ya kalau membuat merek tidak bertentangan dengan ideologi negara, tidak melanggar kesusilaan dan lain-lain, dan memenuhi ketentuan-ketentuan ini. Terus didaftarkan di Kemenkumham. Langsung dapat. Selama enggak melanggar. Ini biasanya nanti akan melalui proses pengecekan supaya enggak mirip dengan merek lainnya. Nah, merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Oke, itu tentang merek. Nah, untuk merek ini akan masuk dalam pertanyaan. Oke. Nah, dan terkait dengan absensi kita hari ini, karena ini adalah 2 pertemuan jadi 1, maka otomatis akan ada 2 pertanyaan di sini. Oke, siap? Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang akan saya berikan hari ini adalah berkaitan dengan merek. Saya nggak akan membahas mengenai, oh merek itu kayak gini Pak, ini nggak. Saya akan membawa sebuah kasus. Oke, kasus yang terjadi baru-baru ini, saya rasa teman-teman mungkin ada beberapa yang tahu, atau mungkin pernah merasakan. Ada yang tahu nggak wafer merek Superman? Ada yang tahu? Wafer merek Superman ini merupakan wafer buatan Indonesia yang udah ada dari tahun 90-an. Zaman saya SD itu udah ada. Ya. Ini wafer kesayangan anak-anak nih. Wafer Superman ini tulisannya itu super, E-nya banyak banget, terus R-nya juga banyak, man, N-nya double kayaknya. Masalahnya apa? Di wafer ini punya gambar Superman. Superman kalian tahu kan? Itu merupakan karakter yang ada di DC Comics dari Amerika, karakter komik yang ada di DC, yang diciptakan oleh DC Comics, hak ciptanya. Nah, itu dari tahun 90-an tidak pernah ada yang memprotes, ya, sejak berdiri. Kenapa? Karena kecil ya. Itu dari dulu banget. Terus kemudian ketika tahun 2020 ini, tahun 2019 tepatnya, ketika tahun 2019 ketika si wafer Superman ini banyak yang beli, omsetnya naik, tiba-tiba DC Comics ini mengklaim
Ya. Jadi kalau kan kita belum tahu ya, kalau saya jelaskan sedikit, pada dasarnya tuh merek kan nggak boleh ada yang niru, hak cipta atau merek, dan itu nggak boleh ada yang niru. Nah, Superman itu hak ciptanya ada di DC Comics, yang komiknya dari tahun 64 ya kayaknya. Terus ketika wafer Superman ini di Indonesia tahun 90-an berdiri, DC Comics nggak ngapa-ngapain, biarkan begitu saja. Ya monggo. Terus kemudian ketika tahun 2019-an ini udah mulai banyak peminatnya, banyak yang beli, tiba-tiba DC Comics ini melalui perwakilannya yang ada di Indonesia mengklaim menggugat pemilik wafer Superman tadi, hak ciptanya, karena itu melanggar hak cipta milik DC Comics. Pertanyaan saya sederhana aja, silahkan cari beritanya di Google, cari beritanya kayak gimana, duduk perkaranya kayak gimana, terus kemudian saya tanya, pendapat kalian, menurut kalian tindakan yang dilakukan DC Comics itu benar nggak sih? Boleh nggak? Padahal dulu waktu masih masih perusahaan kecil nggak digugat, kok sekarang setelah gede baru digugat, seperti itu. Saya tunggu pendapat kalian, dan sekali lagi, ketika kalian nanti mau memberikan pendapat kalian, sertakan juga website tempat kalian mendapatkan info terkait sengketa ini. Tentang misalnya, oh iya nih Pak, saya dapat info tentang sengketanya DC Comics sama wafer Superman ini di website ini. Silakan berikan saya linknya, kemudian berikan opini kalian. Opininya sekali lagi saya berikan batasan minimal 5 baris. Seperti itu. Nah, ini untuk yang merek ya. Bentar, minum dulu. Nah, tadi udah ya tentang merek ya. Merek itu memang ini sensitif sekali. Demikian pula dengan hak cipta. Saya sengaja tidak membahas mengenai hak cipta pada pertemuan kita pada perkuliahan hukum bisnis. Karena apa? Karena hak cipta itu hak cipta itu pada dasarnya merupakan milik perorangan atau sekelompok orang ya, milik perorangan, bukan yang tidak bisa komersilkan ya. Enggak, maksudnya bukan milik perusahaan, itu milik perorangan. Di mana dalam hal ini DC Comics ini pengarangnya itu memberikan hak ciptanya pada DC Comics. Jadi hak ciptanya dipegang sama pengarang, tapi kemudian hak untuk memasarkan produknya yang berhubungan dengan merek hak cipta tadi ada di DC Comics. Itu kalau kita bahas sangat dalam sekali itu. Nanti coba makanya kalian browsing-browsing. Itu tentang merek ya. Nah, merek tadi bersinggungan dengan hak cipta. Sekarang next adalah paten. Nah, paten ini yang nanti saya bicarakan sebelumnya. Terkait misalnya kalian menemukan vaksin COVID-19 misalnya. Jadi, apa sih paten itu? Paten itu merupakan hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi itu apa? Sekali lagi, berhubungan dengan tadi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Maksudnya apa? Oke, ini misalkan baca dulu, tapi simpelnya seperti ini. Kalau kalian bicara mengenai paten ya, paten itu nggak cuma dalam bentuk produk, dia juga bisa merupakan proses. Misalnya seperti ini. Kalian kalau mau buat oh ya, kalau kalian mau buat jus, kalian harus blender dulu misalnya. Yang otomatis kalian harus ngoncei dulu ya. Harus ngoncei dulu, terus kemudian buangin bijinya,
nih misalnya kalian mau buat jus mangga. Nah, kalian harus mau buat jus mangga harus moncai dulu kulitnya untuk kemudian ngambil dagingnya, menyisakan bijinya jangan sampai masuk. Nah, itu kan lama. Dengan adanya alat ini, kemudian dia bisa membuat jus mangga, langsung diambil dagingnya. Langsung otomatis kulitnya terkupas, langsung diambil dagingnya, bijinya kebuang. Luar biasa nggak? Mungkin bisa. Ini bisa dipatenkan. Prosesnya kan, hasilnya sama berupa jus mangga, tapi proses pembuatannya lebih cepat. Dan ada banyak macam-macam hal lainnya. Kalau kalian pernah lihat ya, kalian mungkin ada beberapa yang pernah lihat, ada itu sering dipasarkan alat untuk memotong apel kayaknya. Alat untuk memotong apel yang bentuknya cuma ini, pisau yang bundar gini, pisau bundar yang dalamnya itu ada kayak pisau-pisau ada pisau-pisaunya gini bentuknya kayak melingkar di dalamnya, yang ketika pakai untuk apel tinggal dikeres gini langsung otomatis kepotong semua. Itu alat yang sederhana, tapi itu juga paten. Kenapa? Karena membantu orang untuk bisa lebih cepat dalam memotong apel. Yang pertama kita harus motongin satu-satu gini, ini tinggal keres jadi. Bahkan ada beberapa juga yang sudah mematenkan ditambahkan ini kayak semacam benang yang langsung ikut memotong kulitnya juga. Ini penyempurnaan. Oke, ada yang udah punya alat untuk memotong apel, kemudian disempurnakan, tambahi benang, ini bersihin kulitnya juga. Ini juga merupakan paten. Berbeda dengan yang pertama ya. Paten ini dunianya sangat dalam sekali. Nah, paten ini dunianya sangat dalam sekali. Ini untuk hal-hal yang sederhana. Untuk hal-hal yang rumit, smartphone misalnya. Nah, handphone kalian ini, di handphone kalian yang kecil ini, di dalamnya ada banyak ratusan paten. Mulai dari kameranya, layarnya, bahkan ininya ini juga ada, bahkan ya casing handphone yang kalian miliki ini juga terkadang memiliki paten. Teknologi yang bumper yang ringan misalnya, atau casing yang anti gores misalnya, macam-macam. Ada banyak ratusan paten di sini. Kenapa nggak jadi satu aja sih Pak? Iya memang, karena memang strategi perusahaan itu membuat paten sebanyak-banyaknya supaya ketika nanti ada perusahaan lain yang membuat paten yang membuat ini penemuan terbaru bisa dikait-kaitkan. Contohnya Apple. Nah, ini langsung aja ya, case-nya saya buka. Tahun 2016-an kayaknya Apple pernah menggugat Samsung. Silahkan kalian cari case-nya kayak gimana. Apple ini menggugat Samsung terkait produknya dia yang ditiru sama Samsung. Oke, ini dulu zamannya iPhone berapa ya? Saya lupa. Nah, terkait paten tadi ya, terkait paten tadi Apple. Nah, digugat nih Samsungnya. Terus saya nggak tahu ending-endingnya gimana. Tapi setelah itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang meniru Apple tanpa seizin Apple tentunya. Yang paling banyak dari Xiaomi, terus kemudian muncul lagi Oppo, Vivo, dan kawan-kawan. Yang ini banyak banget ya. Jadi kalau saya umpamakan misalnya teknologinya Apple yang macam-macam ya, mulai dari layar, desain dan lain-lain. Ini awalnya Apple menggugat ini Samsung. Tapi kenapa yang terjadi setelah itu di mana desainnya Apple, patennya Apple ditiru oleh Xiaomi, ditiru oleh Oppo, ditiru oleh Vivo. Sampai sekarang saya baca nggak ada itu upaya Apple untuk menggugat tadi. Jadi menurut kalian coba silakan cari sumber beritanya mana,
gugatan Apple terhadap perusahaan-perusahaan smartphone lainnya atas tindakan mereka meniru atau mungkin mencuri paten dari Apple, itu kayak gimana, duduk kasusnya kayak gimana, terus analisis kalian kayak gimana. Oke, ini untuk pertanyaan yang nomor 2 terkait paten. Oke, pertanyaan kedua ini terkait paten. Tadi pertanyaannya, silahkan kalian cari kasusnya Apple tadi yang menggugat Samsung aja ya. Samsung terkait Samsung tadi mencuri patennya Apple. Kasusnya kayak gimana, dan menurut kalian kalau melihat kondisi saat ini di mana banyak banget smartphone lainnya meniru Apple, bahkan dikopas habis sampai kita kadang sulit membedakannya. Ini menurut kalian gimana pandangan kalian? Oke. Menurut kalian ini, menurut saya ini Pak, ini nggak adil nih Pak, kasihan Apple-nya atau ya? Atau mungkin kalian, nggak apa-apa Pak, karena itu merupakan hal yang umum. Silahkan, utarakan pandangan kalian. Terus menurut kalian ini salah apa enggak? Simpelnya seperti itu ya. Oke Pak, menurut saya ini salah. Atau mungkin, Pak, menurut saya ini benar. Tindakan Samsung mentiru Apple, karena memang ini terlalu umum. Sebenarnya nggak usah jadi paten, nggak apa-apa, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Waktu kalian 24 jam cukup banyak. Silahkan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan kira-kira seperti itu aja untuk perkuliahan kita hari ini. Saya harap ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Kalau kalian masih belum mudeng, silahkan utarakan pertanyaan kalian ke grup WhatsApp yang sudah tersedia. Terus saya rasa itu aja. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi teknis atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Demikian perkuliahan hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.